Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bertemu lagi di sini bersama Bu Uki dalam pelajaran fisika untuk SMA kelas 11. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, masih di bab suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa itu suhu dan apa itu kalor. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang subbab yang kedua, yaitu pengaruh kalor terhadap suatu zat. Nah, penasaran seperti apa? Mari kita bahas bareng-bareng. Oke, Bu Uki mau review sebentar tentang peta konsep kemarin. Kita kemarin sudah sampai di kalor ya. Kalor dapat menyebabkan pemuaian, kemudian bisa menyebabkan perubahan wujud zat. Nah, yang kita mau bahas di video kali ini adalah bab pemuaian dan perubahan wujud zat. Oke, jadi materi kalor ini sebenarnya sudah diajarkan waktu kalian SMP. Nah, kita ada 3 gambar, silahkan dilihat. Mengapa sih rel kereta api dibuat melengkung, kemudian mengapa pada sambungan jembatan dibuat rongga, jadi itu kayak ada rongga-rongganya gitu ya, itu sambungan jembatan. Kemudian di kabel listrik itu, kenapa sih kabel listrik itu dipasang dalam kondisi kendur atau tidak tegang. Nah, tentu teman-teman yang sudah belajar fisika waktu SMP sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah karena ya teman-teman, apabila suatu benda menerima sejumlah kalor, maka benda itu akan mengalami perubahan wujud. Selain itu, ada kemungkinan lain yang terjadi, yaitu suhu benda akan naik dan benda mengalami pemuaian. Nah, ketika fenomena tadi ya di slide sebelumnya itu sebenarnya berkaitan banget dengan pemuaian kayak gitu. Nah, pada umumnya apabila suatu benda itu dipanaskan, maka benda itu akan memuai. Besarnya pemuaian benda itu tergantung pada ukuran benda, kemudian kenaikan suhunya dan jenis bendanya. Nah, mungkin masih ingat ya, masih recall waktu materi SMP ya. Nah, di video ini Bu Uki akan membagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemuaian dan yang kedua adalah sesi perubahan zat. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih sebenarnya pemuaian itu. Teman-teman, jadi Bu Uki akan kembali ke peta konsep yang tadi ya. Jadi pemuaian itu terbagi menjadi 3. Ada pemuaian zat padat, ada pemuaian zat cair, dan ada pemuaian gas. Nah, pemuaian zat padat ini bisa mengalami 3 jenis ya. Jadi pemuaian zat padat ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Jadi suatu benda padat itu bisa mengalami muai panjang, bisa mengalami muai luas, dan bisa mengalami muai volume. Tapi kalau pada pemuaian zat cair itu cuma mengalami muai ruang, dan pemuaian gas itu cuma mengalami muai volume. Baik teman-teman, kita akan menuju ke bahasan yang pertama, yaitu adalah pemuaian zat padat. Nah, seperti yang kalian tahu di awal gitu ya, jika zat padat itu mendapatkan kalor, maka zat tersebut akan mengalami 3 jenis pemuaian. Apa saja? Ada muai panjang, ada muai luas, dan ada muai volume, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, dalam muai panjang, di sini teman-teman silahkan membayangkan ada sebuah batang. Panjang awalnya mula-mula adalah L0, kemudian dia dipanaskan oleh api ya, kemudian dia akan mengalami pemuaian. Pemuaian itu berarti dia mulur, bertambah panjang. Dia bertambah panjang sebesar delta L. Nah, panjang akhir ini kita sebut sebagai LT atau panjang akhir. Nah, di sini berlaku suatu persamaan bahwa delta L itu sama dengan alfa dikalikan L0 dikalikan delta T, kayak gitu ya. Nah, LT sendiri atau panjang akhir itu seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa LT itu adalah L0 ditambah delta L. Nah, karena di sini delta L itu adalah alfa L0 kali delta T, kita tinggal masukkan ke sini. Akhirnya kita dapat persamaan LT sama dengan L0 plus delta L0 kali delta T. Akhirnya kita mendapatkan suatu persamaan bahwa LT atau panjang akhir itu sama dengan L0 atau panjang awal dalam kurung 1 ditambah alfa dikalikan delta T, dengan L0 adalah panjang batang mula-mula, satuannya adalah M, LT adalah panjang batang pada suhu T atau dalam satuan meter, delta L adalah pertambahan panjang batang dengan satuan meter, delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, dan alfa adalah koefisien muai panjang atau muai linear. Satuannya adalah per derajat Celcius. Beda ya sama delta T ya, tapi satuannya adalah per derajat Celcius. Nah, dari tadi kita ngomongin alfa. Alfa apa sih sebenarnya? Nah, alfa itu adalah koefisien muai panjang atau muai linear.
Alpha ini adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan panjang tiap 1 meter batang jika suhu dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah teman-teman, besarnya koefisien muai panjang suatu zat itu berbeda loh dengan zat yang lainnya. Nah ini ada tabel koefisien muai panjang beberapa zat padat. Biasanya kalau di soal-soal insya Allah diketahui, jadi teman-teman nggak usah ngafalin ya. Oke teman-teman, kita masuk ke latihan soal gitu ya. Jadi di sini Bu Uki sengaja nggak ngasih contoh soal ya, karena gampang banget ya. Nanti Bu Uki bantu dengan clue-nya ya. Panjang sepotong logam pada suhu 50 derajat Celcius. Kira-kira 50 derajat Celcius itu apa? Suhu awal ya, suhu awal kita namain T0 misalkan. Adalah 30 cm. Berarti ini adalah panjang awal atau L0. Tentukan panjang logam tersebut pada suhu 300 derajat Celcius. Nah tadi kan suhunya awal 50, nah ini 300 berarti dia adalah, nah misalnya kita namain TT ya, TT adalah suhu akhir kayak gitu ya, suhu akhirnya adalah 300 derajat Celcius. Nah jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah 0,3 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Ini adalah apa koefisien muai panjang tadi? Ya, alfa. Nah masih ingat ya tadi rumusannya? LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa delta T. Nah nanti tinggal dicari ya delta T nya gimana, TT dikurangi T0. Nanti tinggal dimasukin aja, L0 nya sudah ada, LT nya sudah ada, dan jangan lupa diubah ke dalam satuannya meter seperti itu. Nah bisa ya insya Allah. Kalau nggak diubah menjadi meter juga nggak masalah sih, nanti satuannya sentimeter juga sama aja seperti itu ya. Selamat mengerjakan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang masih pemuaian zat padat ya, tapi ini muai luas gitu ya. Nah, jika benda itu berbentuk bidang, pelat atau lembaran seperti ini ya. Kalau tadi kan batang ya, kalau ini berbentuknya bidang atau pelat gitu ya. Dipanaskan maka panjang maupun lebarnya bertambah. Jadi nggak cuma panjangnya yang mulur tapi lebarnya juga. Nah, misalkan ada sebuah pelat segi empat nih yang punya ukuran mula-mula. Di sini misalkan kita namain apa ya nih? P0 ya. Di sini kita namain P0. Kemudian lebarnya itu kita namain L0. Nah, pelat tersebut dipanaskan hingga suhunya bertambah delta T, maka ukurannya itu menjadi, nah, jadi kayak yang tadi ya. Jadi kalau pertambahan muai panjang itu kan LT-nya itu L0 ditambahkan 1 plus delta T kali alfa ya. Nah, ini sama, panjangnya sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Kemudian LT-nya sama L0 1 plus delta T kali alfa. Nah, luas pelat mula-mula itu kan A0 ya. Nah, A0 itu adalah P0 kali L0. Nah, kalau setelah dipanaskan itu jadi AT sama dengan PT kali LT. Nah, tinggal kita masukin nih kayak gitu. Kita masukin ke dalam persamaan gitu ya. PT-nya berapa? PT-nya ini L0 ini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan. Kemudian LT-nya mana? LT-nya yang ini. Nah, tinggal dihitung seperti matematika biasa ya. Jadi menghasilkan ini kan 1 kali 1, terus kemudian delta T ditambah alfa delta T, terus ditambah yang akhir alfa kuadrat delta T kuadrat kayak gitu ya. Jadi gampang banget ya. Nah, karena nilai alfa ini sangat kecil gitu ya, maka ketika alfa kuadratnya ini juga sangat kecil, dan A kuadrat kali delta T kuadrat itu dapat diabaikan. Jadi yang ini bisa diabaikan. Oleh karena itu persamaannya itu berubah menjadi AT atau luas akhir itu sama dengan A0 atau luas mula-mula dalam kurung 1 plus 2 alfa delta T. Nah ini kan tadi kan kalau alfa muai panjang ya. Nah kalau koefisien muai luas itu kita nyatakan sebagai simbol ini ya, ini namanya beta, maka persamaan ini menjadi 2 alfanya kita ganti menjadi beta. Berarti AT sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta dikalikan delta T, dengan keterangan A0 adalah luas bidang mula-mula, satuannya adalah meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Kemudian AT itu adalah luas bidang setelah dipanaskan, satuannya bisa meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Yang penting teman-teman konsisten ya, mau pakai cm mau pakai m, yang penting konsisten seperti itu. Dan delta T itu adalah perubahan suhu dan beta adalah koefisien muai luas. Nah di sini kita tahu nilainya beta itu sama dengan 2 alfa seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah kita ke latihan soal juga. Jadi sisi sebuah pelat logam itu berbentuk persegi. Berarti kalau berbentuk persegi sudah bisa dipastikan dia adalah muai luas kayak gitu ya. Pada suhu 200 derajat Celcius. Nah ini berarti suhu awal ya.
kita bisa namain dia T0 adalah 4 cm. Nah, sisi sebuah pelat logam berbentuk persegi. Yang namanya persegi berarti kotak ya. Nah, berarti salah satu sisinya itu 4 cm. Nah, berarti kita bisa namain dia misalkan L0 ya, L0. Nah, jika koefisien muai panjang logam tersebut, nah muai panjang berarti, nah hati-hati ya, kalau muai panjang itu berarti dia alfa, kalau muai luas baru beta. Nah, maka berapakah pertambahan luas yang dialami pelat logam tersebut jika dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius, kayak itu ya. Berarti ini adalah T. Nah, seperti biasa ya, nanti teman-teman cari dulu delta T-nya itu berapa. Delta T itu tadi adalah TT dikurangin sama T0, kayak itu ya, 400 kurangi 200. Nah, jangan lupa nilai ini adalah nilai alfa. Berarti kalau kita mau cari muai luas gitu ya, berarti alfa ini dikalikan 2 karena beta sama dengan 2 alfa, begitu ya. Nah, nanti baru kita yang ditanyakan adalah pertambahan luas, berarti delta A ya, itu delta A nya berapa. Nah, nanti bisa back ke yang sebelumnya gitu ya, delta A itu bisa dicari dengan apa. Nah, jangan lupa luasnya itu A0. A0 itu adalah S kuadrat ya kan, persegi ya, jadi S kali S kayak gitu ya, jangan dilupakan, nanti tinggal dimasukkan aja 4 cm kali 4 cm itu ya, 16 cm kuadrat itu adalah A0 nya kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya. Oke teman-teman, selanjutnya masih di pemuaian zat padat, kita akan masuk ke muai ruang atau muai volume. Nah, setelah sebelumnya kita berbicara tentang muai panjang ya, kemudian muai luas, sekarang kita sampai ke muai ruang. Nah, jika ada sebuah balok, mula-mula balok itu punya panjang, misalkan panjangnya itu P0 gitu ya, P0, kemudian lebarnya adalah L0, lalu tingginya adalah H0. Nah, kemudian dia dipanaskan nih, nah hingga suhunya bertambah delta T. Maka berdasarkan pemikiran seperti muai panjang dan muai luas, maka akan diperoleh seperti ini gitu ya. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa diotak-atik sendiri ya. Nah, VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus 3 alfa delta T gitu ya. Jadi volume akhir itu sama dengan volume awal dalam kurung 1 tambah 3 alfa, ini koefisien muai panjang dikalikan pertambahan suhunya gitu ya. Nah, karena di sini nilai gamma itu sama dengan 3 alfa, ini gamma ya. Itu berarti ini bisa digantikan dengan gamma, maka persamaannya jadi VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T, seperti itu. Nah, latihan soal lagi nih. Nah, kotak dari logam berbentuk balok. Nah, balok berarti dia muai ruang. Nah, ciri-ciri muai ruang atau muai luas atau muai panjang itu teman-teman lihat bidangnya itu apa sih, bendanya itu apa sih, apakah dia cuma berbentuk panjang, apakah dia cuma berbentuk luas, atau dia berbentuk ruang seperti itu. Nah, itu akan menentukan teman-teman nanti pakai rumus apa. Nah, suhunya 150 derajat Celcius, berarti ini adalah suhu T0 atau suhu mula-mula. Nah, dia memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi berturut-turut, ini ya, 3 cm, 2 cm, 2 cm. Masih ingat ya kalau dalam balok itu kalau mau cari volume itu adalah P kali L kali T. Nah, nanti tinggal dimasukin aja volumenya mereka berapa. Nah, tentukan volume kotak tersebut pada suhu 350 derajat, berarti ini adalah suhu akhir atau TT. Nah, jika koefisien muai panjang, nah hati-hati ini muai panjang ya yang diketahui, ini adalah alfa ya, 12 kali 10 pangkat min 5, kayak gitu ya. Nah, berarti nanti kalau nyari gamma berarti tinggal dikalikan 3 alfa gitu ya, 3 kali 12 kali 10 pangkat min 5, seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan volume kotak, berarti yang ditanyakan adalah VT atau volume akhir. Nah, nanti tinggal lihat yang sebelumnya gitu, rumusnya apa sih kayak gitu ya, VT itu gitu. Gampang ya, insya Allah bisa ya. Nah, next, nah kita masuk ke pemuaian zat cair gitu ya. Coba antum amati ya volume air sebelum dan saat mendidih, apakah ada perbedaan ketinggian? Nah, tentunya beda ya. Mengapa demikian? Karena pada zat padat itu kan dikenal muai panjang, muai luas, dan muai ruang. Tapi pada zat cair itu hanya dikenal satu saja, yaitu muai ruang atau muai volume saja. Kenapa? Ya karena dia itu berbentuk ruang kayak gitu ya kalau zat cair mah. Nah, di pemuaian zat cair ini, kalau zat cair dipanaskan maka volumenya akan memuai dengan pertambahan seperti berikut. Jadi mirip-mirip muai ruang ya pada zat padat ya. Jadi delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T gitu ya. Dengan delta V adalah pertambahan volume atau perubahan volume, gamma adalah koefisien muai ruang,
V0 adalah volume benda mula-mula dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, jika volume zat cair setelah dipanaskan itu menjadi Vt, maka akan diperoleh Vt sama dengan V0. Jadi volume akhir itu adalah volume awal ditambah pertambahan volume atau perubahan volume gitu ya. Nah, delta V nya ini kita tinggal gantikan dengan ini ya. Jadi persamaannya jadi Vt sama dengan V0 ditambah gamma dikali V0 kali delta T. Nah, ini ya. Nah, khusus untuk air, teman-teman mungkin masih ingat waktu SMP, pada kenaikan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya itu tidak bertambah, melainkan malah menyusut. Nah, pengecualian ini disebut dengan anomali air, sehingga pada 4 derajat Celcius, air memiliki volume yang terendah gitu ya. Nah, hubungan suhu dan volume air dapat digambarkan seperti grafik di samping. Jadi, kalau misalnya teman-teman nyobain ya, ngerebus air gitu ya, makin ketika dia mendidih itu malah naik kan, jadi malah bertambah. Jadi bisa jadi nanti itu airnya bakalan tumpah seperti itu. Nah, karena itu bedanya muai ruangnya zat cair dengan zat padat itu nanti berada di ada sesuatu yang tumpah kalau di yang cair ya, seperti itu. Nah, ini kita latihan soal lagi gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi gelas kaca yang volumenya 500 cm pangkat 3 ya, atau cm kubik, ini berarti V ya, V0 ya, karena volume mula-mula. Berisi penuh dengan raksa. Nah, isinya raksa nih pada suhu 25 derajat Celcius. Berarti ini adalah suhu awal atau T0. Kemudian gelas kaca dipanaskan hingga suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius. Berarti ini adalah TT. Nah, jika koefisien muai panjang gelas itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Ingat, muai panjang. Muai panjang berarti adalah ini nilai dari alfa. Kalau mencari muai ruang berarti gamma sama dengan 3 kali alfa, seperti itu ya. Dan koefisien muai ruang raksa, nah ini udah dikasih tahu ya, ini gelas ya, jadi ini gamanya gelas. Nah, terus kalau muai ruang raksa ini adalah gamma ya, gamanya raksa, kita namain gamma raksa misalkan. Nah, tentukan banyak rasa yang tumpah. Nah, di sini Bu Ki akan sedikit memberikan ini ya, clue ya, karena agak sulit memang gitu ya. Jadi kalau di sini kita akan menghitung dua hal gitu ya. Yang pertama adalah volume gelas dan yang kedua adalah volume raksa. Kenapa? Karena gelas sendiri adalah ruang dan dia bisa juga memuai gitu ya. Dan raksa sendiri adalah cair, dia juga bisa memuai. Maka di sini kita cari volume gelas setelah dipanaskan. Nah, jadi bikin satu ini ya. Volume gelas ya setelah dipanaskan. Ya, setelah dipanaskan itu berarti kita dapat ya V gelas atau V akhir ya. V gelas sama dengan, nah, V gelas dalam kurung 1 plus gamma gelas dikalikan ya, gamma gelas kalikan delta T ya. Nah, nanti tinggal dimasukin nih V gelasnya berapa tadi. Ayo yang mana? Oh, ini 500 cm kubik ya, dimasukin aja. Kemudian 1 ditambah gamma gelas. Gamma gelasnya ini diketahui tapi ini baru alfanya, berarti dikalikan 3 alfa dulu. Kemudian pertambahan suhunya berarti 100 dikurangi 25. Nah, nanti teman-teman bakalan ketemu suatu satuan di sini ya, berapa gitu kan. Satuannya adalah cm kubik. Nah, yang kedua nanti kita akan menghitung volume raksa. Nah, volume raksa setelah dipanaskan. Tulisannya jelek banget. Setelah dipanaskan. Dipanaskan. Nah, berarti V raksa sama dengan V raksa atau V0 ya, masih V0 ya. VT, ini VT, ini V0 ya. V raksa 1 ditambah gamma raksa, gamma R gitu aja ya, kali delta T. Nah, nanti dimasukin V raksanya berapa? V raksanya juga sama karena 500 cm kubik ya. Dimasukin, kemudian 1 tambah gamma raksa. Gamma raksa yang mana? Yang ini 1,8 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius dikalikan delta T. Delta T-nya sama ya, 100 kurangi 25. Nah, nanti yang bakalan lebih banyak memuai yang mana? Tentunya saja raksa ya. Maka perhitungan terakhir nanti itu volume ya, raksa yang tumpah. Volume raksa yang tumpah itu sama dengan apa?
volume raksa dikurangi volume gelas, tentunya setelah dipanaskan gitu. Bisa ya insya Allah ya. Oke, nah terakhir kita akan berbicara tentang pemuaian gas gitu ya. Oke, terakhir kita akan berbicara tentang pemuaian gas. Nah, sama seperti pemuaian dalam zat cair gitu ya. Kalau di gas itu nggak ada muai panjang, nggak ada muai luas, adanya langsung muai ruang. Nah, yang istimewa dari pemuaian gas ini kita akan mengenal 3 hukum, yaitu hukum Gay-Lussac, hukum Boyle, dan hukum Gay-Lussac. Nah, teman-teman silahkan diperhatikan kalau ada suatu ini ya gas ya, yang dia itu memiliki suhu 0 derajat Celcius, maka muai ruangnya itu adalah setara 1/273 per derajat Celcius. Kenapa Bu? Ini adalah miliknya Kelvin gitu ya. Jadi 0 derajat Celcius, misalkan kita namakan volume mula-mulanya itu adalah V0 gitu ya. Nah, jika gas itu kemudian dipanaskan sampai suhu T, maka volume itu akan berubah atau bertambah menjadi delta V sama dengan V0 gamma kali delta T, kayak yang tadi ya di awal ya. Nah, maka volume gas yang dipanaskan itu kan volume akhir sama dengan volume awal ditambah perubahan volume ya, atau pertambahan volume. Nah, ini tinggal dimasukin aja delta volumenya, yaitu V0 gamma delta T. Akhirnya menghasilkan VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T. Nah, karena di sini delta T itu kan sama dengan T ya, dan gamma itu sama dengan 1/273, maka VT sama dengan V0. Nah, ini kita tinggal masukkan ya gamanya ya, 1 plus gamma, gamanya berapa? 1/273 kali T. Dari mana sih Bu? Dari tadi enggak ya, dari sini ya. Nah, ini gamanya kan 1/273, delta T-nya adalah T. Nah, tinggal dimasukin ke sini. Nah, VT sama dengan V0 1 plus, ini kan naik ke sini T/273. Akhirnya didapatkan suatu rumusan bahwa VT sama dengan V0 dalam kurung 273 plus T/273. Nah, pusing ya? Ya udah, pusing, lanjut dulu ya. Nah, apabila suhu dinyatakan dalam skala Kelvin, maka dia akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi T0-nya itu 273 sudahan. Sehingga persamaan yang ini ya menjadi VT sama dengan V0. Nah, T-nya ini kan nilainya 273 plus T kan, persis kan, T0 sama dengan 273 kan, maka ini bisa diganti T, yang bawah diganti T0. Nah, jika VT ditulis V saja, maka V sama dengan V0 dalam kurung T per T0, atau kalau kalian pusing langsung aja ke sini ya. Jadi kalau dalam hukum Gay-Lussac itu V per T sama dengan V0 per T0, atau dan seterusnya, V1 per T1, V2 per T2 sama dengan V3 per T3, dan seterusnya. Intinya V per T atau volume per T itu suhu ya, itu nilainya adalah konstan. Tentu saja dengan V ini adalah volume gas, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. T adalah suhu mutlak. Kalau suhu mutlak itu dia satuannya harus dalam Kelvin, dan K adalah konstanta. Nah, ternyata pada tekanan tetap volume gas dibagi dengan suhu mutlaknya selalu tetap. Nah, ini adalah rumusan dari rumus Gay-Lussac seperti itu. Nah, selanjutnya ada hukum Boyle nih. Nah, pada batas-batas volume tertentu dan suhu rendah yang konstan, berlaku bahwa hasil perkalian antara volume gas dan tekanannya itu selalu konstan. Nah, kalau kalian mau pusing-pusing bisa sih dikerjain, tapi kayaknya Bu Uki nggak tega ya. Jadi langsung aja kita ke rumusan akhirnya. Jadi di sini hukum Boyle ini berlaku P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, dengan P adalah tekanan, V adalah volume gas. 1 sama 2-nya apaan Bu? Ya, kalau 1 berarti kita anggap awal, 2 itu anggap akhir. Intinya tekanan dikalikan volume itu dalam hukum Boyle itu selalu bernilai konstan gitu ya, pada gas ya. Next, kita akan membahas campuran dari hukum Gay-Lussac dengan hukum Boyle, namanya hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, tadi kita tahu kalau hukum Gay-Lussac itu berlaku V per T sama dengan konstan. Pada hukum Boyle berlaku P kali V itu konstan. Nah, maka Boyle-Gay-Lussac itu menggabungkan keduanya. Jadi PV per T itu sama dengan konstan. Jadi tekanan dikalikan volume per suhu mutlak itu adalah konstan. Jadi mau ditulis seperti ini bisa P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2 dan seterusnya. Kalau 1 menunjukkan awal, berarti 2 kita bisa menunjukkan dia akhir. Oke, gampang banget ya. Nah, ini latihan soalnya. Nah, silahkan dicermati kira-kira ini masuk ke soal yang mana sih, Gay-Lussac, Boyle, atau Boyle-Gay-Lussac. Nah, kita baca dulu. Suatu gas ideal volume mula-mulanya 3 liter. Nah, berarti ini adalah nilai dari V0 gitu ya. Dengan tekanan 1 atmosfer, berarti ini adalah P ya. P. Nah, dan suhunya 27 derajat Celcius. Nah, ini T.
Nah, kalau ini V0 berarti ini kita namain P0, yang ini kita namain T0 ya. Jadi biar mereka itu setara. Nah, kemudian gas tersebut dipanaskan sehingga suhunya itu menjadi 57 derajat Celcius. Nah, berarti itu T2. T2 atau T1 karena ini T0 ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Dan volumenya menjadi 3,3 liter. Nah, berarti ini V1 gitu ya. Tentukan tekanan gas itu sekarang, berarti ditanyakan adalah P1. Nah, berarti kalau ada V, ada P, ada T, berarti itu ada masuk ke hukum apa? Ya, masuknya ke hukum Boyle-Gay-Lussac karena komplit. Ya, Boyle-Gay-Lussac gitu ya. Masih ingat hukum Boyle-Gay-Lussac? Ya, itu adalah P1 per V1 sama dengan P1 per P1 kali V1 per T1 sama dengan dan seterusnya ya, konstan gitu ya. Nah, karena di sini kita pakainya V0, terserah teman-teman nanti pakainya seperti apa. Boleh seperti ini, misalkan P0 kali V0 per T0 itu sama dengan P1 kali V1 per T1. Nah, nanti tinggal dimasukkan ya teman-teman. Nah, yang istimewa dari sini gitu ya. Oke, begitu teman-teman, selamat mengerjakan, semoga bisa ya. Jadi tadi total soalnya sudah ada 5, silahkan. Bu Uki sengaja nggak ngasih contoh soal biar kalian nanti langsung ke rumusnya seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, sampailah kita di penghujung video ya. Pasti pada nunggu-nunggu bagian ini gitu ya, bagian kapan video ini berakhir ya nggak? Nah teman-teman, terima kasih jazakumullah khairan katsiran, teman-teman sudah menonton video dari awal sampai akhir. Untuk penugasannya, ini kan pekan penugasan ya Bu, kok Bu Uki masih ngasih video gitu ya. Ya karena materi kita masih banyak ya, dan materi kalor kemarin baru tersampaikan sedikit sekali karena terpotong liburan seperti itu. Nah karenanya pada hari ini Bu Uki memberikan video, tapi jangan khawatir, tetap ada penugasannya karena ini memang pekan penugasan kayak gitu ya. Jadi teman-teman, tugas yang pertama seperti biasa Bu Uki tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk meminta kalian untuk menuliskan coretan-coretan indah kalian di dalam buku catatan. Nah harapannya nanti kalau ketemu Bu Uki di Ihsanul Fikri, kalian membawa buku catatan itu. Buku catatannya sudah full ya dari awal materi ketika Bu Uki memberikan lewat video seperti itu. Nah yang kedua teman-teman, penugasannya adalah silahkan cari latihan soal yang ada dalam video ini. Jumlahnya ada 5. Nah teman-teman harus jeli karena latihan soal ini tertera dalam detik yang berbeda-beda. Jadi nanti jeli ya nyari soalnya di mana seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa Bu Uki sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dari awal sampai akhir kecepatan, nggak jelas atau seperti apa. Nanti bisa kasih masukan kepada Bu Uki ya. Sekian Bu Uki tutup. Afwan minkum. Cintailah fisika, maka fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.